우리가 5백이 수비할 때는 5백이지만 공격할 때는 3백으로 우리가 나가면서 앞에서부터 1선에서부터 수비를 해줬던 것이 오늘. Tepat malam ini, ketakutan Bahrain dan Cina terhadap timnas Indonesia yang kini menjadi kenyataan. Tak ingin dikalahkan skuad Garuda begitu saja. Tepat malam ini, ketakutan Bahrain dan Cina terhadap timnas Indonesia yang kini menjadi kenyataan. Tak ingin dikalahkan skuad Garuda begitu saja. Dua tim raksasa Asia kompak lakukan hal ini demi menjegal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Begini update terbaru soal dua lawan skuad Garuda di grup C yang bakal dihadapi di bulan Maret 2025. Simak ulasan lengkapnya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketakutan terbesar Bahrain terhadap timnas Indonesia akhirnya menjadi kenyataan. Performa luar biasa skuad Garuda membuka peluang besar untuk menaklukkan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan ketat di Grup C. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu grup paling sengit. Hingga saat ini, perebutan posisi kedua masih terbuka lebar dan akan ditentukan di laga terakhir. Timnas Indonesia sementara ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah di babak ketiga kualifikasi ini. Efek naturalisasi pemain. Salah satu kunci performa impresif timnas Indonesia adalah program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan dengan sukses oleh PSSI di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Pemain seperti Tom Hai, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangun menjadi pilar penting. Selain itu, kehadiran talenta muda seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner memastikan regenerasi yang menjanjikan. Nama-nama baru lainnya seperti Maes Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes, dan Ulla Romeni turut memperkuat skuad, membuat timnas Indonesia tampil solid dan sulit diprediksi. Strategi ini tak hanya meningkatkan kualitas permainan tetapi juga menambah kedalaman tim secara keseluruhan. Bahrain mendadak ketar-ketir. Baru-baru ini mantan pelatih timnas Bahrain U23, Samir Chamam, mengungkapkan kekhawatirannya terkait perkembangan pesat Indonesia. Dalam wawancaranya dengan FA TV, ia menilai bahwa timnas Indonesia kini adalah ancaman serius di grup ini. Indonesia adalah tim yang sulit diprediksi. Dengan pemain-pemain baru mereka, setiap laga menjadi lebih menantang, ungkap Chamam. Kombinasi pemain naturalisasi dan strategi Shin Tae-yong yang cerdas telah membuat Indonesia menjadi lawan yang tidak mudah diantisipasi, menimbulkan ketakutan di kubu Bahrain. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pertandingan penentu. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Bahrain yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 akan menjadi penentu langkah kedua tim di kualifikasi ini. Jika Indonesia berhasil memenangkan pertandingan tersebut, peluang mereka menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Namun, tantangan tak hanya datang dari Bahrain. Cina, salah satu tim pesaing di grup C, juga tengah bersiap menghadapi Indonesia di laga lainnya. Tak mau dipermalukan skuad Garuda, Cina siapkan naturalisasi pemain. Cina, yang saat ini mengumpulkan 6 poin seperti Indonesia, juga berambisi memperbaiki posisi mereka. Untuk itu, mereka berencana menaturalisasi 5 pemain asing, termasuk Rian Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Tahith Chong, mantan pemain Manchester United yang kini membela Luton Town,
menjadi salah satu nama besar dalam daftar tersebut. Pengalaman Chong di liga-liga Eropa diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan Cina. Langkah naturalisasi ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan melawan Indonesia pada 5 Juni 2025 bagi Cina. Kemenangan dalam laga tersebut dapat menentukan nasib mereka di grup C. Akhir persaingan yang menegangkan. Dengan Bahrain dan Cina yang sama-sama meningkatkan kekuatan, timnas Indonesia tidak boleh lengah. Performa konsisten dan strategi matang akan menjadi kunci untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Apakah skuad Garuda mampu mewujudkan mimpi besar ini? Semua akan terjawab dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Semangat terus, Timnas Indonesia! Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berada di momentum terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Dengan peningkatan performa yang signifikan melalui naturalisasi pemain dan kepemimpinan Shin Tae-yong, peluang untuk melangkah lebih jauh terlihat lebih realistis dibandingkan sebelumnya. Persaingan di grup C sangat ketat, dengan tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina yang memiliki ambisi besar. Poin yang diraih sejauh ini adalah bukti kemajuan, tetapi pertandingan berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Fokus dan kesiapan penuh akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi laga-laga krusial tersebut. Langkah Cina untuk menaturalisasi 5 pemain asing, termasuk nama besar seperti Tahith Chong, menunjukkan bahwa ancaman dari lawan tidak boleh dianggap enteng. Meski Indonesia telah menunjukkan performa yang lebih baik, strategi Cina untuk meningkatkan kualitas tim secara instan bisa menjadi tantangan besar. Selain kemampuan teknis, kekuatan mental akan memainkan peran penting. Timnas Indonesia perlu menjaga konsistensi permainan dan memastikan kekompakan tim tetap solid. Kehadiran pemain seperti Tom Haye dan Jordi Amat memberikan stabilitas, tetapi sinergi tim secara keseluruhan akan menjadi kunci keberhasilan. Ekspektasi masyarakat yang tinggi juga menambah tekanan, tetapi ini bisa menjadi motivasi besar jika dikelola dengan baik. Kesuksesan sejauh ini membuka peluang nyata untuk mencetak sejarah, tetapi kerja keras dan fokus tetap menjadi hal utama. Jika momentum ini terus dijaga, Timnas Indonesia tidak hanya akan membanggakan negaranya, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Untuk Timnas Indonesia, kalian adalah simbol kebanggaan dan harapan seluruh bangsa. Setiap langkah kalian di lapangan membawa semangat jutaan hati yang mendukung tanpa henti. Ingatlah bahwa perjuangan kalian bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang menantikan momen bersejarah ini. Jangan takut pada lawan, tetapi hormatilah mereka dengan menunjukkan permainan terbaik kalian. Tetap fokus, disiplin, dan percaya pada kemampuan diri. Ingat, kemenangan tidak hanya datang dari bakat, tetapi juga dari kerja keras, kekompakan, dan semangat pantang menyerah. Lawan mungkin kuat, tetapi kalian memiliki sesuatu yang lebih besar, kebanggaan membela merah putih. Bermainlah dengan hati, karena ketika kalian memberikan segalanya di lapangan, hasil akan mengikuti. Kami percaya pada kalian, skuad Garuda. Terbanglah tinggi, wujudkan mimpi besar ini. Bersama kita bisa. Semangat terus, Timnas Indonesia! Update Piala AFF hari ini. Tiba di Myanmar, begini kesan Shin Tae-yong tentang fasilitas latihan Timnas Indonesia di Myanmar. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangannya tentang fasilitas latihan di Myanmar menjelang laga pembuka ASEAN Cup 2024. Meski sempat ada kekhawatiran mengenai kualitas fasilitas yang akan digunakan, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa kenyataannya tidak seburuk yang dibayangkan. Persiapan Timnas di Myanmar. Timnas Indonesia tiba di Myanmar pada 5 Desember 2024 untuk mempersiapkan laga perdana melawan tuan rumah di Grup B ASEAN Cup 2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2024 di Stadion Tuuna, Yangon. Sejak 6 Desember, Timnas sudah memulai sesi latihan dengan para pemain kunci seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand yang turut hadir dalam pemusatan latihan. Meskipun mengakui bahwa fasilitas yang tersedia di Myanmar jauh dari sempurna, Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi karena keadaannya lebih baik dari perkiraannya. Tidak ada masalah yang berarti. Lingkungan mungkin tidak terlalu mendukung, tetapi dibandingkan dengan apa yang saya bayangkan sebelumnya, ternyata kondisinya lebih baik,
ujar Shin Tae-yong dalam pernyataannya pada Jumat, 6 Desember 2024. Tantangan Timnas Indonesia melawan Myanmar. Myanmar akan menjadi lawan yang sulit bagi Timnas Indonesia. Tim tuan rumah menurunkan pemain senior mereka dalam turnamen ini, berbeda dengan Indonesia yang mayoritas mengandalkan pemain muda berbakat. Shin Tae-yong menyadari tantangan tersebut, namun tetap percaya diri dengan persiapan timnya. Lawan memang menggunakan pemain senior, tentu saja akan berat. Namun, kami berfokus mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin, tegas Shin Tae-yong. Meski dihadapkan pada tantangan berat, pelatih berusia 54 tahun ini optimis bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju jauh dalam kompetisi ini, bahkan hingga ke babak final. Jika kami mampu mempersiapkan organisasi permainan dengan baik, peluang untuk mencapai final sangat besar, tambahnya. Semangat dan harapan. Semangat para pemain muda Indonesia juga menjadi sorotan. Dengan dukungan penuh dari Shin Tae-yong, mereka bertekad untuk membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk bersaing di tingkat internasional. Kepercayaan Shin terhadap kemampuan timnya menjadi dorongan moral yang besar, terlebih dengan adanya nama-nama berbakat seperti Marcelino Ferdinand yang telah menunjukkan performa gemilang di berbagai pertandingan sebelumnya. Laga melawan Myanmar ini tidak hanya menjadi ujian awal bagi Timnas Indonesia, tetapi juga momen pembuktian bahwa generasi muda sepak bola Indonesia mampu berbicara di kancah internasional. Dukungan dari masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi tim dalam menghadapi setiap tantangan di ASEAN Cup 2024. Penutup, meskipun kondisi fasilitas latihan di Myanmar kurang ideal, Timnas Indonesia tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dengan keyakinan yang ditanamkan oleh Shin Tae-yong, perjalanan Timnas di ASEAN Cup 2024 ini diharapkan bisa mengukir prestasi yang membanggakan. Perjuangan para pemain muda ini akan menjadi saksi bagaimana Indonesia terus berkembang di dunia sepak bola. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia di Myanmar mencerminkan tantangan nyata yang sering dihadapi tim nasional saat bertanding di luar negeri, terutama di Asia Tenggara. Kondisi fasilitas latihan yang tidak ideal memang menjadi hambatan, tetapi Shin Tae-yong dengan bijak memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu persiapan teknis dan mental. Sikap profesional ini menunjukkan kematangan kepelatihannya dan membantu menjaga motivasi tim. Mengandalkan mayoritas pemain muda adalah langkah strategis untuk membangun fondasi jangka panjang. Meski berisiko, pemain muda biasanya lebih agresif dan memiliki semangat tinggi untuk membuktikan diri. Namun, menghadapi tim seperti Myanmar yang mengandalkan pemain berpengalaman, Indonesia harus cermat dalam menerapkan strategi agar tidak kehilangan momen penting di lapangan. Bermain di kandang lawan tentu menambah tekanan, baik dari sisi mental maupun teknis. Kehadiran penonton tuan rumah menjadi tantangan tambahan yang harus diatasi dengan ketenangan dan fokus penuh. Hal ini juga menjadi ujian ketahanan mental bagi pemain muda. Optimisme Shin Tae-yong terhadap peluang Indonesia melaju ke final memberikan energi positif bagi tim. Namun, rasa percaya diri ini harus diimbangi dengan fleksibilitas strategi agar tim mampu beradaptasi dengan situasi tak terduga selama pertandingan. Keberhasilan di laga ini tidak hanya bergantung pada kualitas teknis, tetapi juga pada ketenangan dan kedewasaan dalam menghadapi tekanan di lapangan. Dalam situasi apapun, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jangan biarkan tantangan eksternal mengaburkan tujuanmu. Setiap rintangan adalah peluang untuk membuktikan kekuatanmu dan menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari masalah yang kamu hadapi. Kemenangan sejati bukan hanya soal hasil, tapi tentang bagaimana kamu menghadapi setiap langkah dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian. Ketika kamu jatuh, itu bukan akhir. Bangkitlah, lebih kuat, dan buktikan bahwa kamu tidak menyerah. Percayalah pada kemampuan tim, pada usaha yang sudah dilakukan, dan pada kekuatan kerjasama. Kamu tidak berjalan sendiri, semua upaya yang kamu lakukan adalah untuk satu tujuan bersama. Ingat, keberanian adalah langkah pertama menuju kemenangan. Teruslah berjuang dan tunjukkan yang terbaik. Mantap! Mesin gol timnas senior Rafael Struwijk tiba di Myanmar, kondisi lelah setelah perjalanan panjang. Rafael Struwijk, salah satu pemain timnas Indonesia, akhirnya tiba di Myanmar pada Minggu, 8 Desember 2024, pukul 9 waktu setempat. Perjalanan panjang dari Australia membuat pemain muda keturunan ini berada dalam kondisi kelelahan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa Rafael saat ini sedang beristirahat di hotel sebelum bergabung dengan sesi latihan Timnas Indonesia.
Struijk baru bisa bergabung dengan timnas setelah mendapatkan izin dari klubnya, Brisbane Roar, lebih awal dari jadwal semula. Klub Australia tersebut pada awalnya hanya akan melepas pemain berusia 20 tahun itu jika Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala AFF 2024. Namun, berkat upaya negosiasi yang dilakukan PSSI atas permintaan pelatih Shin Tae-yong, Struijk akhirnya diperbolehkan bergabung sebelum turnamen dimulai. Sumarji menjelaskan, Rafael tiba pagi ini sekitar pukul 9 waktu Myanmar. Kondisinya cukup lelah, yang mana wajar mengingat jarak perjalanan dari Australia ke Myanmar yang sangat jauh. Saat ini, Struijk masih memulihkan diri di hotel sambil mempersiapkan diri untuk sesi latihan terakhir jelang laga melawan Myanmar. Persiapan Timnas Indonesia melawan Myanmar. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Myanmar dalam laga pembuka Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Tuuna, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski berstatus sebagai pemain penting, belum ada kepastian apakah Rafael akan dimainkan sejak menit awal. Keputusan ini sepenuhnya berada di tangan pelatih Shin Tae-yong yang akan menentukan strategi terbaik untuk menghadapi tim senior Myanmar. Apakah Rafael dimainkan sejak awal atau tidak, semua itu tergantung pada keputusan Coach Shin. Tentunya, kondisi dan taktik tim akan menjadi pertimbangan utama, tambah Sumarji. Myanmar, yang kali ini menurunkan skuad seniornya, diprediksi akan menjadi lawan berat bagi Indonesia. Namun, Shin Tae-yong optimis timnya mampu mengatasi tantangan ini dengan persiapan matang. Ia juga menyampaikan rasa percaya diri pada anak asuhnya untuk memberikan penampilan terbaik. Peran penting Rafael Struijk di timnas. Sebagai salah satu pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri, Rafael Struijk diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam skuad Garuda. Kehadirannya di lini serang akan menjadi salah satu tumpuan utama dalam menghadapi Myanmar. Namun, kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan tersendiri bagi pemain kelahiran Belanda ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat memberikan pujian kepada Struijk atas dedikasinya dalam memperkuat timnas. Dengan usia yang masih muda, Struijk dianggap sebagai salah satu aset masa depan sepak bola Indonesia. Kolaborasinya dengan pemain-pemain lain di timnas akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024, harapan besar untuk timnas Indonesia. Piala AFF 2024 menjadi ajang penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka di kancah Asia Tenggara. Dengan target tinggi yang dicanangkan, setiap pemain dituntut memberikan performa terbaik, termasuk Rafael Struijk. Meski menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Myanmar, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan jika mampu menjaga konsistensi dan bermain sesuai dengan arahan pelatih. Dukungan dari para penggemar diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk membawa pulang hasil terbaik. Pertandingan melawan Myanmar akan menjadi ujian awal bagi Indonesia di turnamen ini. Akankah Rafael Struijk mampu memberikan dampak besar meskipun baru tiba setelah perjalanan panjang? Semua mata kini tertuju pada tim Garuda yang siap bertarung di lapangan demi mengharumkan nama bangsa. Lebih lanjut, kehadiran Rafael Struijk di Myanmar dalam kondisi kelelahan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Perjalanan panjang dari Australia jelas menguras tenaga, dan hal ini bisa memengaruhi performanya di lapangan. Pelatih Shin Tae-yong perlu mempertimbangkan waktu pemulihan yang cukup agar Struijk bisa tampil maksimal, bahkan jika itu berarti ia harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Myanmar yang menurunkan skuad senior adalah lawan yang tangguh. Kehadiran Struijk tentu menjadi nilai tambah, tetapi memaksakan pemain yang belum sepenuhnya bugar justru bisa merugikan tim. Lebih bijak jika ia diberi peran strategis, mungkin untuk meningkatkan serangan di babak kedua saat lawan mulai kehilangan stamina. Turnamen seperti Piala AFF membutuhkan rotasi pemain yang baik untuk menjaga kebugaran tim secara keseluruhan. Kehadiran Struijk memberi fleksibilitas bagi pelatih dalam menyusun strategi, tetapi prioritas utama harus tetap pada manajemen fisik pemain agar performa konsisten sepanjang turnamen. Selain itu, semangat dan moral tim bisa terangkat dengan dedikasi Struijk yang tetap datang meski dalam kondisi kurang ideal. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap timnas dan bisa menjadi inspirasi bagi pemain lain. Namun, seluruh tim harus tetap realistis dan tidak terlalu mengandalkan satu pemain untuk hasil pertandingan. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi, penting bagi timnas untuk menjaga fokus, memanfaatkan potensi Struijk secara bijak, dan memastikan seluruh tim bekerja sama untuk meraih hasil terbaik. Tetap semangat dan fokus,
karena perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil yang konsisten. Terkadang, tantangan terasa berat, tetapi ingatlah bahwa setiap usaha yang tulus akan membawa hasil yang baik. Jangan menyerah pada keadaan, karena dalam setiap kesulitan ada peluang untuk tumbuh lebih kuat. Percayalah pada kemampuanmu dan timmu. Kemenangan bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kalian memberikan yang terbaik, menghargai proses, dan bangkit dari setiap kesalahan. Kejayaan sejati lahir dari kerja keras, kepercayaan diri, dan kemauan untuk terus belajar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika lelah, ingatlah mengapa kamu memulai. Ketika ragu, ingatlah bahwa kamu sudah lebih jauh daripada yang kamu bayangkan. Teruslah berjuang, karena kebanggaan itu ada di ujung jalan usaha yang tak kenal lelah. Kamu tidak sendiri. Banyak yang mendukung dan percaya pada kemampuanmu. Jadikan harapan itu sebagai bahan bakar untuk melampaui batas dirimu sendiri. Berikan yang terbaik, dan biarkan hasil menjadi cerminan dari perjuanganmu. Luar biasa teman-teman! Egy Maulana Fikri dipanggil Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nama Egy Maulana Fikri kembali menjadi sorotan. Pemain sayap andalan Dewa United ini sedang berada dalam performa terbaiknya di Liga 1 2024 hingga 2025. Dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, Egy sukses mencetak 8 gol, menjadikannya top skor sementara kompetisi bersama Dalberto, pemain Arema FC asal Brasil. Pencapaian ini memunculkan banyak spekulasi, terutama apakah Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, akan memasukkan Egy ke dalam skuad untuk berlaga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AMEC. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 merupakan salah satu turnamen bergengsi di Asia Tenggara, dan Timnas Indonesia tentu ingin menurunkan skuad terbaiknya. Berdasarkan regulasi, setiap tim diizinkan mendaftarkan 26 pemain. Namun, saat ini Timnas Indonesia baru mendaftarkan 24 pemain, menyusul gagalnya Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Dengan demikian, masih ada 2 slot kosong yang dapat diisi. Sayangnya, harapan untuk melihat Egy Maulana Fikri masuk ke dalam skuad resmi terganjal oleh aturan ketat AFF. Sebulan sebelum turnamen dimulai, setiap tim diwajibkan menyerahkan daftar pendahuluan yang berisi sekitar 33 nama. Daftar ini kemudian dipangkas menjadi 26 nama final beberapa hari sebelum kompetisi dimulai. Jika nama Egy tidak terdaftar dalam daftar awal tersebut, ia tidak bisa ditambahkan ke skuad, meskipun ada slot yang tersisa. Prestasi Egy musim ini memang luar biasa. Di usia 24 tahun, ia menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai seorang winger. Kecepatan, kemampuan dribble, dan naluri mencetak golnya menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Tidak heran jika performanya di Dewa United menarik perhatian banyak pihak, termasuk para penggemar yang berharap ia bisa kembali bersinar bersama timnas. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Shin Tae-yong. Sebagai pelatih yang dikenal detail dalam memilih pemain, Shin tentu memiliki pertimbangan sendiri mengenai siapa saja yang layak membela Garuda di turnamen ini. Meski demikian, peluang Egy untuk tampil bersama timnas di masa depan tetap besar, mengingat usianya yang masih muda dan kemampuannya yang terus berkembang. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, harapan agar Egy Maulana Fikri dipanggil ke timnas tentu menjadi salah satu topik hangat yang terus diperbincangkan. Terlepas dari apakah ia akan tampil di AMEC 2024 atau tidak, performa impresif Egy di Liga 1 telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kita tunggu saja apakah Egy mampu menjaga konsistensi permainannya dan membuka peluang lebih besar untuk membela merah putih di berbagai turnamen mendatang. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan Egy Maulana Fikri dan peluangnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 cukup menarik. Di satu sisi, performa Egy di Liga 1 musim ini memang luar biasa. Sebagai salah satu top skor sementara, ia menunjukkan kemampuan yang layak diperhitungkan. Hal ini tentu menjadi dasar kuat bagi para pendukung yang ingin melihatnya memperkuat timnas. Namun, keputusan pemanggilan pemain tidak hanya didasarkan pada performa individu, melainkan juga pada kebutuhan tim secara keseluruhan dan strategi pelatih. Shin Tae-yong, yang dikenal dengan pendekatan taktis dan selektifnya, mungkin memiliki alasan spesifik mengapa Egy tidak masuk daftar awal pemain. Salah satu alasannya bisa jadi adalah ketatnya aturan dari AFF, yang mewajibkan daftar pendahuluan diserahkan jauh sebelum turnamen dimulai.
Jika Egy tidak terdaftar sebelumnya, sulit untuk memasukkannya sekarang, meskipun ada slot yang kosong. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan perencanaan jangka panjang dalam timnas. Dengan banyaknya talenta muda yang bermunculan, federasi perlu memastikan para pemain terbaik mendapatkan peluang tampil di level internasional, terutama yang sedang dalam performa puncak seperti Egy. Jika tidak, ada risiko bahwa momentum baik pemain akan terlewatkan. Pendekatan Shin Taeyong mungkin menitikberatkan pada kolektivitas tim dan konsistensi kerja sama pemain yang sudah terdaftar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Egy berpotensi menambah daya gedor di lini serang. Oleh karena itu, jika bukan untuk turnamen ini, federasi dan pelatih perlu memanfaatkan Egy untuk turnamen-turnamen berikutnya, dengan menyiapkan langkah lebih strategis agar pemain-pemain seperti dia tidak lagi terlewatkan dalam daftar awal. Kesimpulannya, situasi ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana manajemen tim harus lebih proaktif dalam mengakomodasi pemain-pemain berbakat yang sedang on fire. Meskipun Egy mungkin tidak tampil di AMEK 2024, performanya tetap menjadi sinyal positif untuk masa depan timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri, meskipun kali ini belum mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, tetaplah terus berusaha dan berjuang. Setiap perjalanan memiliki tantangan dan saat-saat sulit, tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah kesempatan untuk semakin memperbaiki diri dan terus menunjukkan kualitasmu di lapangan. Kamu sudah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, hasil yang luar biasa bisa diraih. Terus pertahankan semangat itu, karena setiap pencapaian yang kamu raih, baik besar atau kecil, adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Pelatih, rekan-rekan setim, dan penggemar sepak bola Indonesia melihat potensi yang besar dalam dirimu. Jangan biarkan satu kesempatan yang terlewat membuatmu menyerah. Setiap tantangan adalah batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Teruskan usaha, pertajam kemampuan, dan suatu hari nanti, peluang besar akan datang kembali. Kamu memiliki bakat dan potensi untuk menginspirasi banyak orang, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Tetap semangat, terus berjuang, dan percayalah, kesuksesan itu akan datang pada waktunya. Kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, mimpi yang harus diwujudkan. Mimpi untuk menjadi juara di Piala AFF masih terus menghantui timnas Indonesia. Berkali-kali mencapai babak final, namun gelar juara seolah selalu menjauh dari genggaman. Kini, tahun 2024 datang membawa harapan baru. Dengan kekuatan skuad yang lebih matang dan strategi yang dirancang lebih baik, mampukah Garuda menembus kutukan runner-up? Mari kita analisis kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia jelang turnamen bergengsi ini. Pertahanan yang kokoh, fondasi awal kemenangan. Tak ada kemenangan tanpa pertahanan yang solid. Timnas Indonesia kini memiliki benteng kokoh di lini belakang dengan kehadiran pemain seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Pengalaman mereka bermain di liga kompetitif menjadi modal besar untuk menahan gempuran lawan. Selain itu, bek sayap Pratama Arhan menjadi salah satu kekuatan tambahan dengan kemampuannya melakukan lemparan jauh dan serangan balik cepat. Kehadirannya menjadikan lini pertahanan Indonesia tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga mampu memberikan ancaman balik ke lawan. Namun, mampukah benteng ini menghadapi tekanan dari tim kuat seperti Thailand atau Vietnam? Pengatur irama di lini tengah. Lini tengah menjadi kekuatan utama timnas Indonesia. Dipimpin oleh Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat, lini tengah mampu mengatur ritme permainan dengan kreativitas dan ketenangannya. Marcelino didukung oleh Mark Klok dan Ricky Kambuaya, dua gelandang pekerja keras dengan daya jelajah yang tinggi. Dengan strategi permainan cepat, Indonesia diharapkan mampu memecah konsentrasi lawan. Namun, tantangan terbesar adalah konsistensi. Mampukah lini tengah ini tampil stabil saat berada di bawah tekanan berat, terutama saat menghadapi laga-laga penting? Lini serang yang tajam dan variatif. Lini depan timnas Indonesia menjadi senjata andalan untuk mencetak gol. Nama-nama seperti Ramadan Sananta dan Rafael Struijk membawa kombinasi kecepatan dan naluri mencetak gol yang tinggi. Selain itu, Sadil Ramdhani di sisi sayap menawarkan kemampuan eksplosif yang bisa membongkar pertahanan lawan dari berbagai sisi. Namun, ketajaman ini perlu dibuktikan di lapangan. Saat tekanan memuncak, apakah para pemain muda ini mampu menjaga ketenangan mereka untuk menyelesaikan peluang? Kedalaman skuad dan strategi pelatih. Keberhasilan sebuah tim tak hanya ditentukan oleh 11 pemain di lapangan, tetapi juga kekuatan pemain cadangan. Kali ini, timnas Indonesia hadir dengan kedalaman skuad yang merata.
Para pemain pengganti memiliki kualitas yang hampir setara dengan pemain inti, memberikan fleksibilitas taktik yang lebih besar kepada pelatih. Namun, kunci utama adalah mentalitas. Ketika gelar juara tinggal selangkah lagi, mampukah para pemain menghadapi tekanan besar ini? Dukungan puluhan juta supporter, kekuatan tanpa tanding. Satu hal yang selalu menjadi keunggulan timnas Indonesia adalah dukungan luar biasa dari para supporter. Stadion yang memerah, sorak-sorai yang menggema, hingga semangat yang membara dari seluruh rakyat Indonesia menjadi tambahan motivasi besar bagi para pemain di lapangan. Namun, semua dukungan ini perlu dibayar dengan perjuangan habis-habisan. Tak ada ruang untuk kesalahan. Kesimpulan, mimpi yang harus dicapai. Timnas Indonesia datang ke Piala AFF 2024 dengan modal yang sangat baik, skuad berbakat, strategi matang, dan semangat pantang menyerah. Namun, apakah semua ini cukup untuk mengakhiri penantian panjang kita? Jawabannya ada di lapangan. Ini bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah misi besar, membuktikan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Kini saatnya, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan sekadar pesaing, tetapi tim yang layak menjadi juara. Piala AFF 2024 adalah saatnya Garuda menorehkan sejarah. Lebih lanjut, persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2024 menunjukkan optimisme yang tinggi, baik dari tim maupun pendukungnya. Skuad yang solid di setiap lini memberikan harapan besar, namun tantangan tetap ada. Konsistensi dan mentalitas pemain menjadi kunci utama, terutama dalam menghadapi tekanan di pertandingan krusial. Rival seperti Thailand dan Vietnam menghadirkan ancaman nyata dengan pengalaman dan strategi yang matang. Oleh karena itu, timnas perlu menyiapkan taktik yang fleksibel untuk menghadapi gaya bermain lawan yang beragam. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia adalah kekuatan unik yang tidak dimiliki oleh tim lain. Namun, ekspektasi yang tinggi juga bisa menjadi tekanan tambahan. Para pemain harus mampu memanfaatkan energi positif dari dukungan tersebut tanpa kehilangan fokus. Peran pelatih sangat vital dalam memaksimalkan potensi skuad. Kedalaman tim memberikan opsi yang beragam, tetapi keberhasilan bergantung pada implementasi strategi yang tepat, baik dalam rotasi pemain maupun pengambilan keputusan di momen-momen krusial. Dengan kerja keras, fokus, dan sinergi semua elemen, Piala AFF 2024 bisa menjadi momen bagi timnas Indonesia untuk mencatat sejarah baru. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa Garuda tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga pantas menjadi juara. Keyakinan adalah awal dari semua keberhasilan. Timnas Indonesia telah menunjukkan potensi besar dan kekuatan luar biasa dalam setiap pertandingan. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika dilandasi dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bahwa kemenangan adalah hasil dari perjuangan bersama. Jangan pernah gentar menghadapi tantangan, karena lawan yang kuat adalah jalan menuju kejayaan. Kekalahan di masa lalu adalah pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Fokuslah pada setiap detik permainan, karena di sanalah sejarah dibuat. Untuk para pemain, ingatlah bahwa kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Setiap langkah, setiap tendangan, dan setiap peluh adalah simbol dari doa dan dukungan bangsa ini. Dan untuk para pendukung, jangan pernah berhenti memberikan semangat. Sorakan kalian adalah energi tambahan yang membakar semangat Garuda di lapangan. Bersama, kita bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu terbang lebih tinggi. Saatnya mengukir sejarah baru. Garuda di dadaku, Indonesia juara. Pesan Erick Thohir setelah timnas putri Indonesia juara Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan timnas putri Indonesia agar tidak cepat puas setelah meraih gelar juara Piala AFF Putri 2024 yang digelar di Laos. Jangan berpuas diri karena perjalanan masih panjang, ujar Erick kepada skuad timnas putri Indonesia yang diunggah melalui akun Instagram resminya Erick Thohir pada Sabtu. Erick, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menegaskan bahwa timnas putri adalah bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia yang terus berjuang untuk mewujudkan visi Garuda Mendunia. Bagi Erick, kemenangan di Piala AFF Putri 2024 adalah langkah penting menuju pencapaian target besar bagi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pemain, pelatih, ofisial, dan semua pihak yang telah mendukung perjuangan mereka. Tepuk tangan untuk pemain dan ofisial. Tepuk tangan untuk semua yang mendukung perjuangan kalian, ungkap Erick di hadapan Reva Oktaviani dan rekan-rekannya.
Pria berusia 54 tahun ini menambahkan bahwa prestasi Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Putri 2024 menunjukkan bahwa sepak bola wanita di Indonesia semakin berkembang dan diakui.